uang sebesar Rp4.650.000. Selanjutnya yang bertindak sebagai imam atau khatib pada Jumat kali ini yaitu Al-Ustadz Khairul Anam SPDI dan sebagai Bilal Al-Ustadz Muhammad Rafi. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا
Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-malikul haqqul mubin. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang mulia ini marilah kita bersama-sama untuk berupaya meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa dalam arti yang sebenarnya menjalankan segala apa yang telah menjadi perintah Allah dan menjauhi segala apa yang telah menjadi larangannya. Dan juga di hari yang mulia ini mari kita bersama-sama untuk berupaya mensucikan jiwa kita, membersihkan hati kita, menjauhkan hati kita dari segala macam bentuk akhlakul madmumah, penyakit-penyakit batin, sifat tercela, utamanya yang dinamakan dengan sifat sombong. Sebab sifat sombong merupakan sumber petaka dalam kehidupan. Sombong hanyalah menebar kebencian di tengah-tengah masyarakat. Dan dengan sifat sombong manusia mampu melakukan pembangkangan dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang pernah dipertontonkan oleh iblis la'anatullah ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada iblis untuk bersujud kepada Adam. Allah berfirman, "Ma mana'aka alla tasjuda id amartuk?" Apa yang mencegahmu sehingga engkau tidak bersujud ketika aku perintahkan bersujud kepada Adam? Apa jawab iblis? Dengan angkuhnya, dengan congkaknya iblis menjawab, "Ana khairum minhu." Saya ini lebih baik daripada Adam, lebih kuat, lebih mulia daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya diciptakan dari api sedangkan Adam hanya diciptakan dari tanah liat. Itulah ma'asyiral muslimin bentuk kesombongan dan keangkuhan iblis, yang sekalipun iblis awalnya adalah hamba Allah yang taat, termasuk penghuni surga jauh beberapa ribu tahun sebelum Adam menghuni. Akan tetapi karena sifat kesombongannya, sifat keangkuhannya, sekalipun itu perintah Allah, ia tentang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seorang ulama besar di masa tabi'in, beliau Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah berkata,
kullu ma'siyatin an syahwatin, setiap perbuatan maksiat, perbuatan dosa yang timbul akibat dari dorongan hawa nafsu, fa innahu yurja ghufranuha, maka sesungguhnya mudah untuk mendapatkan maghfirah, mudah untuk mendapatkan ampunan Allah. Sedangkan kullu maksiatin an kibrin, perbuatan maksiat, perbuatan dosa yang timbul akibat dari sifat sombong, fa innahu la yurja ghufranuha, maka sulit, susah untuk mendapatkan ampunan Allah. Kenapa demikian? Karena pada dasarnya orang yang sombong itu dia tidak merasa kalau dirinya itu telah melakukan perbuatan maksiat, karena sifat sombong ini adalah bagian daripada penyakit batin, sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Imam Ghazali rahimahullah, penyakit itu ada dua macam, ada penyakit zahir, ada penyakit batin. Penyakit zahir itu cirinya orang yang terjangkit merasakannya, orang lain tidak merasakannya. Contoh bagian daripada penyakit zahir, sakit kepala, sakit gigi, sakit perut, sakit panas dan lain sebagainya. Orang yang terjangkit merasakannya, orang lain tidak merasakannya. Sedangkan sebaliknya penyakit batin, ini orang yang terjangkit tidak merasakannya, akan tetapi justru orang lain yang merasakannya. Contoh bagian daripada penyakit batin, ghibah, suka menggunjing, membicarakan kejelekan orang. An-namimah, suka mengadu domba, memprovokasi. Riya, suka pamer, suka ujub, suka membanggakan diri, termasuk kibr atau sombong, suka merendahkan orang lain. Inilah alasannya kenapa orang yang sombong itu susah untuk mendapatkan maghfirah Allah, karena dia terus menerus akibat dari ketidaktahuannya, sehingga ia terus menerus melakukan perbuatan maksiatnya. Bahkan akibat dari sifat sombongnya bisa mengakar pada perbuatan maksiat yang lainnya. Akibat dari kesombongannya bisa saja mendolimi, mencelakai orang lain. Akibat dari kesombongannya bisa pamer, bisa menunjukkan harta kemewahannya dan lain sebagainya. Akibat dari perbuatan sombongnya bisa mengadu domba, memprovokasi dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka marilah kita sesekali harus betul-betul menjaga diri kita dari perbuatan atau penyakit yang sangat ganas ini. Lantas bagaimana untuk bisa mengidentifikasi kalau kita ini sedang terjangkit penyakit sombong? Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan dua ciri orang yang sedang terjangkit penyakit sombong. Ciri orang sombong yang pertama adalah batarul haqq. Orang sombong dia menolak kebenaran. Orang sombong dia tidak mau belajar agama, tidak mau belajar Al-Quran, enggan untuk menghadiri pengajian-pengajian umum, majelis ta'lim, halaqah dan lain sebagainya. Dan biasanya orang yang sombong ini susah untuk menerima nasihat ataupun saran daripada orang lain, karena merasa dirinya adalah orang yang paling benar. Sebagaimana Qarun ketika dinasehati oleh orang-orang soleh di masanya untuk mendermakan, untuk menginfakkan sebagian harta, apa jawab Qarun? Innama utituhu ala ilmin indi, sesungguhnya aku ini diberikan kekayaan oleh Allah karena kepandaianku. Itulah bentuk kesombongan Qarun, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala melenyapkan seluruh harta kekayaannya. Kemudian ciri sombong yang kedua adalah waghamtun nas, merendahkan orang lain. Biasanya orang sombong ini senantiasa selalu membanggakan dirinya. Apakah membanggakan harta kekayaannya, apakah membanggakan pangkat maupun jabatannya, membanggakan profesi ataupun popularitasnya. Dan biasanya dengan mudahnya orang yang sombong ini senantiasa
merendahkan orang lain, menganggap hina orang lain, menganggap lemah, menganggap miskin orang lain, dan seterusnya. Sebagaimana persis watak Fir'aun. Setiap kali Fir'aun berada di tengah-tengah kaumnya, Fir'aun selalu berkata, ana rabbukumul a'la, ana rabbukumul a'la, saya ini adalah Tuhan kalian yang maha agung. Merasa bahwasannya puncak kekuasaannya sudah tidak ada yang menandinginya lagi, sehingga Allah Subhanahu wa taala melalui tangan Musa alaihi salam, Allah meruntuhkan kekuasaan Firaun. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita tentunya sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah sebagai manusia yang lemah, hendaklah banyak berintrospeksi diri, banyak evaluasi diri, kenali diri kita. Siapa diri kita ini? Manusia oleh Allah diciptakan dari setetes air hina, khuliqa mimma indafiq, yang ketika kita melihat kita merasa jijik. Belum lagi kemana-mana kita manusia membawa kotoran. Boleh jadi yang dimakan hari ini berbeda, ada menunya yang lebih nikmat, ada menunya yang biasa-biasa saja, akan tetapi keluarnya juga sama-sama kotornya. Belum lagi manusia mati pasti membusuk menjadi bangkai. Maka tidak ada yang pantas kita sombongkan, ma'asyiral muslimin. Kalaupun sekarang ini kita masih dihormati oleh orang, disanjung, dipuji oleh orang, itu bukan karena harta kekayaan kita, bukan karena pangkat maupun jabatan kita, bukan karena profesi ataupun popularitas kita. Akan tetapi kalau sampai sekarang kita masih dihormati oleh orang, itu karena Allah masih sayang kepada kita. Allah masih berkenan menutup aib kita, Allah masih berkenan menutup hina kita. Coba bayangkan, kalau seandainya aib kita dibuka di seluruh hadapan umat manusia, apa yang terjadi? Pasti keadaan akan berbalik. Yang awalnya kita dihormati, disanjung, dipuji oleh orang, pasti akan menjadi orang yang terlaknat di muka bumi ini, sekalipun itu berpangkat jenderal. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang terakhir, mari kita perbanyak bersyukur kepada Allah biqaulil hamdulillah, karena begitu sayangnya Allah kepada umatnya, kepada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berbanyak beristighfar kepada Allah, semoga Allah senantiasa mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Semoga Allah masih berkenan menutup aib kita, menutup hina kita, menutup celah kita, aib kita di dunia, lebih-lebih aib kita kelak di akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa menjauhkan daripada segala macam bentuk akhlakul madmumah, sifat-sifat tercela, penyakit batin yang hanya bisa menutup pintu-pintu surga bagi kita. Amin Allahumma amin. Demikianlah khutbah yang dapat saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat khususnya kepada diri saya pribadi dan juga kepada para jemaah sekalian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
إرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الإنس والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ما اتصلت عين من نظر وأذن من خبر. أما بعد فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة، واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه ولم يزل قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون، ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الستة المتممين للعشرة الكرام، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والربا والزنا والسلاسل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر.